Perkenalkan kami dari kelompok 9, saya Raya dengan NIM 049. Saya Krisna dengan NIM 071. Saya Brahma dengan NIM 057. Saya Rafa dengan NIM 093. Saya Alvin dengan NIM 066. Oke, di sini kami akan menjelaskan Futoko dan reformasi sistem pendidikan di Jepang. Kalau nggak salah, Futoko itu tentang anak-anak di Jepang yang mereka itu nggak masuk selama 30 hari ya kurang lebih. Dan itu dikarenakan sakit ya. Iya benar, 30 harinya benar, tapi lebih tepatnya Futoko itu anak siswa yang tidak masuk selama 30 hari karena alasan psikologis. Awalnya Futoko itu memiliki istilah lain yang bernama Toko Kyohi, artinya penolakan sekolah. Tapi makna tersebut memiliki unsur negatif, akhirnya diganti menjadi Futoko di tahun 90-an. Jadi agak ribet ya anak-anak Jepang ini emang. Jadi anak Jepang itu di sekolah itu mendapat tekanan karena konformitas yang tinggi, yaitu mungkin memakai seragam yang harus sesuai aturan-aturan yang dilakukan dengan secara gini-gini. Akhirnya mereka tertekan dan akhirnya memutuskan untuk toko. Namun juga bisa karena anak siswa di Jepang itu mengalami ijime di kelas atau di ruang bagian sekolah tertentu. Akhirnya membuat mereka mengalami melakukan futoko. Oh. Nah, kalau Futoko ini terjadinya di mana tuh? Toko tentunya terjadinya di sekolah-sekolah di Jepang, karena sekolah di Jepang itu menjadi tempat sumber utama pendidikan di Jepang, dan bagi beberapa warga Jepang itu mereka menganggap sekolah, jika siswa tidak sekolah akan tidak memiliki masa depan. Ribet banget ya, ekspektasinya tinggi banget ini emang Jepang. Makanya. Oh, berarti Fotoko ini terjadi karena anak-anaknya merasakan ini ya, ekspektasi yang sangat besar dari lingkungannya ya? Kalau kita ngomongin soal Futoko ya, pertama yang harus dipahami adalah alasan dibalik anak-anak yang akhirnya menolak untuk pergi ke sekolah. Seperti kata Brahma tadi, di Jepang sendiri tekanan sekolah itu sangat tinggi, terutama tuntutan akademik, persaingan yang ketat, sampai karena sosial yang tinggi. Karena itu banyak anak-anak yang mengalami pengalaman negatif ya. Contohnya seperti bullying atau pengalaman tekanan dari guru dan rasa takut gagal yang terus menghantui. Oh, berarti yang menjadi korban ini yang paling berdampak ini anak-anaknya ya berarti? Fenomena Futoko melibatkan banyak pihak, tapi yang jelas anak-anak yang paling sering terdampak. Mereka berada dalam kondisi paling rentan karena menghadapi tekanan dari sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tentu selain anak, orang tua dan guru juga terlibat dalam fenomena Futoko, tapi bukan sebagai pelaku utama. Berat banget ya berarti. Berat banget. Kapan sih terjadinya Fotoko? Awal mulanya kok bisa kayak susah banget gini sekolahnya? Jadi kalau Fotoko sendiri itu udah mulai terjadi di Jepang sekitar tahun 1950-an. Cuma di tahun 1980 itu pemerintah udah mulai memberi perhatian lebih ke kasus ini. Karena di era itu di Jepang itu terjadi 2 fenomena. Ada extreme health sama bubble ekonomi. Jadi berarti Futoko ini udah dari dulu ya? Ya, sampai sekarang gitu? Kalau di Jepang sih masih berlangsung Fetokonya, sering kejadian misal. Kacau wi wah. Nah, untuk cara penanganannya itu bagaimana sih untuk Futoko ini sendiri? Kalau untuk penanganannya sih kalau dari peran keluarga, harusnya orang tua bisa menjadi teman, baik untuk anak-anaknya. Jadi semisal ada anak-anaknya ini ada masalah di sekolah, dia tuh, berani buat curhat ke orang tuanya. Dan harusnya orang tua juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Dan dari peran pemerintah sendiri, pemerintah Jepang udah membangun satu fasilitas yang namanya, free school atau sekolah gratis. Yang di mana free school itu, sekolah yang sifatnya lebih bebas, jadi nggak terlalu formal. Oh, berarti kayak private school gitu? Ya mirip-mirip, cuma ya nggak formal aja. Jadi siswa lebih bebas berekspresi. Bagus ya pemerintahnya lebih mensupport masyarakatnya gitu, wajib. Maju banget. Preschool ya tadi, bagus banget pemerintahnya. Nah, untuk awal mulanya itu apakah ada kelanjutannya kayak dari Jepangnya sendiri kan kalau dengar-dengar ada tuh yang namanya sistem pendidikan, reformasi pendidikan di Jepang tuh. Nah, kalau nggak salah tuh untuk memulihkan fokusnya anak-anak ya untuk sekolah. Iya.
Jadi sistem pendidikan Jepang itu berakar dari era Meiji yang menekankan kedisiplinan untuk membangun negara modern. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mulai memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih demokratis. Namun akibatnya itu sekolah menjadi lingkungan yang sangat kompetitif. Nah, menurut riset yang saya peroleh, pada tahun 1980 hingga 1990-an itu Fotoko sudah dianggap menjadi masalah personal atau psikologis. Sehingga pemerintah Jepang mulai adanya ingin memulihkan mental para siswa tersebut menjadi normal. Nah, setelah 1992, Kementerian Pendidikan Jepang itu mulai menyadari kalau masalah mental seperti ini itu bukan hanya dari individu saja, namun juga lingkungan sekolah yang sangat penuh tekanan. Mmm, berarti kacau banget ya ini dari Futoko ini sendiri. Ya, kacau kacau. Kacau, ih, kacau. Nah, untuk pesan yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Futoko ini ya. Jadi pendidikan itu bukanlah hanyalah soal sekedar hadir di kelas, mendapatkan nilai, ataupun mencapai standar-standar yang sudah ditentukan. Melainkan pendidikan itu sendiri adalah ruang tumbuh bagi anak-anaknya. Jika anak-anaknya memilih untuk menghindar dari sekolah, itu artinya ruang lingkup tersebut sudah tidak aman dan nyaman bagi anak itu sendiri. Sedangkan untuk reformasi pendidikan di Jepang, itu mereka berusaha untuk menyesuaikan sistemnya untuk anak-anaknya, bukan sebaliknya. Dikarenakan anak-anak itulah yang memerlukan ruang lingkup yang sehat agar mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang lebih baik.